Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin halaman 11. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kana, jika terjadi yaumul qiyamati, apa hari kiamat, yaqulu, berfirman Allah subhanahu maha suci Allah, lil abidina, kepada orang-orang yang ahli ibadah, wal mujahidina, dan orang-orang yang berjihad, udkhulu, masuklah kalian semuanya al jannata, ke surga. Fayaqulu, lalu berkata al ulama, siapa ulama, bifadli ilmina, sebab keutamaan ilmu kami, ta'abbadu, beribadah siapa al-abidin, wajahadu, dan berjihad siapa al-mujahidin. Fayaqulu, lalu berfirman Allah, siapa Allah azza wa jalla, antum, adapun kalian semuanya, indi, adalah di sisiku, kaba'di malaikati, sebagaimana atau seperti sebagian malaikatku, isfa'u, mintalah syafaat siapa kalian, tushfa'u, maka diberi syafaat siapa kalian, fayashfa'una, lalu mereka meminta syafaat, tsumma yadkhuluna, kemudian yadkhuluna al-jannata, masuk siapa mereka, al-jannata, ke surga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kiamat sudah terjadi, Allah Ta'ala itu berfirman kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli berjihad di jalan Allah, masuklah kalian semuanya ke surga. Lalu ketika itu ulama berbicara, dengan sebab ilmu kami ya Allah, mereka itu beribadah, al-abiduna itu beribadah, dan al-mujahiduna itu berjihad. Karena ulama berkata sedemikian, lalu Allah Ta'ala berfirman, kalian semua wahai para ulama, di sisiku kalian seperti sebagian malaikatku, mintalah syafaat kalian semuanya, maka permintaan syafaat kalian akan diterima. Lalu kemudian mereka mendapatkan syafaat dan masuk surga. Fayashfa'una, lalu mereka meminta syafaat. Mereka di situ isinya adalah al-ulama. Kemudian setelah itu yadkhuluna al-jannata, lalu mereka masuk surga. Wa hadza, adapun ini, innama yakunu, adalah hanya saja ada, bil ilmi, sebab ilmu. Apa hadza? Bil ilmi adalah sebab ilmu, al-muta'addi, yang memberikan akibat bitaklimi, pada pengajaran. La al-ilmi, bukan ilmu al-lazimi, yang menetap, alladzi la yata'adda, yang tidak memberikan efek bihi, dengan at-ta'lim. Tapi kemudian hadis ini dikomentari oleh Imam Al-Ghazali, yang sedemikian ini kejadiannya adalah ilmu yang kemudian mengantarkan pada taklim. Kalau ilmu saja tidak. Apakah orang mencari ilmu dan dapat pahala? Dapat pahala. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yantazi'u, adalah tidak menempas siapa Allah, al-ilma, pada ilmu, intiza'an, dengan pencabutan, minan nasi, dari manusia, ba'da ayyu'tiyahum, setelah memberikan siapa Allah, hum, kepada an-nas, iyyahu, pada ilmu. Walakin, tetapi, yadhabu, pergi, apa al-ilmu, bidhahabil ulama'i, dengan kepergiannya ulama. Fakullama dhahaba, ketika, di saat, dhahaba, pergi, alimun, siapa alim,
Zahaba ini pergi bermakna mati, meninggal, wafat. Zahaba pergi bima dengan sesuatu, ma'ahu bersama al-alim, minal ilmi berupa ilmu, hatta idza lam yabqa, hingga ketika tidak ada yang menetap, illa ru'asa'a, kecuali beberapa pemimpin, juhalan yang bodoh, insu'ilu, jika ditanya siapa ru'asa'a juhalan, aftau, maka berfatwa siapa ru'asa juhalan, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fayadilluna, lalu tersesat siapa ru'asa juhalan, wa yudilluna, dan menyesatkan siapa ru'asa juhalan. Ini menakutkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu dengan pencabutan. Artinya Allah Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu dari manusia. Ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah Ta'ala tidak akan mencabutnya. Tapi ilmu itu akan hilang, akan pergi seiring dengan kepergiannya ulama, seiring dengan wafatnya ulama. Kalau ulamanya meninggal, ulamanya wafat, maka ilmunya juga akan hilang. Sampai akhirnya tidak ada yang tersisa, tidak ada yang menetap, kecuali adanya ketika itu adalah para pemimpin bodoh, juhal. Jika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Jadi fatwanya ngawur. Fayadilluna wa yudilluna, sehingga mereka sesat, wa yudilluna, dan menyesatkan. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alima ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumal qiyamati bilijamin min narin. Man alima, adapun barang siapa, alima adalah tahu siapa, man, ilman pada satu ilmu, fakatamahu, lalu menyimpan siapa, man alima ilman, hu, pada ilmu, aljamahu, maka memasangkan kendali, hu, kepada man, Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, bilijamin min narin, dengan tali kendali dari api. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tahu satu ilmu, kemudian ilmu ini ternyata disimpan, maka Allah Ta'ala akan memasangkan tali kendali kepada orang itu kelak di hari kiamat dengan tali kendali yang terbuat dari api. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal atiyah, ni'mal atiyatu adalah sebaik-baiknya, al-atiyatu apa, pemberian. Jadi khabar muqaddam. Wa ni'ma al-hadiyatu, wa ni'ma sebaik-baiknya, al-hadiyatu apa, hadiah. Kalimatu hikmatin, adapun kata hikmah, kalimat hikmah, tasma'uha, yang mendengarkan. Siapa kamu, ha, pada kalimat hikmatin, fatatwi, lalu melipat siapa kamu, alaiha, pada kalimat hikmatin, summa tahmiluha, kemudian membawa siapa kamu, ha, pada kalimat hikmatin, ila akhin, pada saudara, laka, bagimu, muslimin yang Islam, yang muslim, tu'allimuhu, yang mengajarkan siapa kamu, hu, pada akhin laka muslimin, iyaha, pada kalimat hikmatin, ta'dilu, menyamai apa kalimatu hikmatin, ibadat sanatin, pada ibadah 1 tahun. Ini motivasi kepada kita untuk mengajarkan orang lain dengan nilai-nilai kebaikan.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pemberian itu apa? Sebaik-baiknya hadiah itu apa sih sebenarnya? Apa mobil? Apa Alphard? Apa Wuling? Ternyata sebaik-baiknya hadiah, sebaik-baiknya pemberian, atau sebaik-baiknya hadiah adalah untayan kata hikmah. Yang kamu mendengar untayan kata hikmah itu, kemudian kamu melipatnya, kamu menyerapnya. Setelah kamu serap, kamu bawa untayan kata hikmah ini, dibawa kemana? Dibawa ke saudaramu yang muslim. Lalu kamu mengajarinya dengan untayan kata hikmah tersebut, maka untayan kata yang kamu bawa kemudian kamu ajarkan pada saudara muslimmu itu sebanding dengan ibadah 1 tahun. Jadi kamu cuma ngajari 1 untayan kata hikmah itu sama dengan ibadah 1 tahun. Ali Idris ngaji di sini ada 1 kata hikmah yang melekat. Nyampe di rumah ditransfer diberikan ke istrinya. Itu sudah beribadah sebanyak 1 tahun. 1 tahun. Kamu beribadah 1 tahun bisa? Pernah? Belum pernah. Gitu loh. Ayo siapa yang pernah ibadah 1 tahun? Ayo saya pengen tahu ibadah 1 tahun ini full. Bukan sholat 5 waktu. Ibadah terus ini. Ditanya, saya aja nggak berani kok mengangkat tangan ini. Ibadah 1 tahun ini bisa dilakukan oleh orang yang punya ilmu. Dia punya untayan kata hikmah diberikan kepada orang lain. Itu sama dengan beribadah 1 tahun. Lah inilah keutamaannya orang yang punya ilmu. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya adapun dunia, mal'unatun adalah dilaknat. Mal'unun terlaknat, dilaknat, ma fiha apa sesuatu, fiha yang menetap di dunia, illa zikrallahi kecuali berzikir kepada Allah subhanahu ma suci Allah, wama dan sesuatu, wala yang mendukung apa ma pada zikrullah, au mualliman atau muallim, au muta'alliman atau muta'allim. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat juga isinya. Dunia ini dilaknat, isi dunia juga dilaknat. Dengarkan ini. Kecuali 4 hal. 1, berzikir kepada Allah. Ingat Allah, menyebut Allah, tidak dilaknat. Wa ma walahu dan sesuatu yang mendukung zikir kepada Allah. Berarti fasilitasnya, sarananya, sarana dan prasarana yang mendukung pada zikir kepada Allah tidak dilaknat. Nah, karpet kayak gini ini tidak dilaknat karena karpet ini dijadikan sarana untuk berzikir kepada Allah. Mobil dibawa untuk mengingat Allah, tidak terlaknat. Mobil Panther atau Kijang dibawa ngaji dari Donomulyo, tidak dilaknat karena menjadi sarananya pemilik mobil untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang tidak dilaknat adalah muallim, ustaz, kiai, pengajar, muallim, guru. Ini tidak dilaknat. Atau muta'allim, atau santrinya yang tidak dilaknat. Selain ini semua dilaknat. Makanya rugi kalau kita tidak mendaftarkan diri menjadi pelaku dalam 4 poin ini. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu ma suci Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, wa ahla samawatihi dan ahli langitnya Allah, wa ardihi dan ahli buminya Allah, hatta namlata hingga semut fi hujriha di dalam lubangnya,
wa hatta al-huta dan hingga ikan fil bahri di laut la yusalluna niscaya memohonkan rahmat siapa mereka semua ala muallimin nasi pada muallimnya manusia al khaira pada kebaikan. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah, penduduk langitnya Allah, penduduk buminya Allah, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya memohonkan rahmat pada siapa? Pada orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Muallimin nasal khaira, orang guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ini akan dimintakan rahmat oleh siapa? Allah, malaikatnya Allah, kemudian penduduk langitnya Allah, penduduk buminya Allah, sampai semut, kemudian ikan. Ini juga semuanya memohonkan rahmat kepada muallimin nasal khaira, guru atau muallim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makanya kalian ini kalau tidak diangkat jadi kiai, tidak diangkat jadi ustadz, bersemangat minimal mengajari istrimu dan anakmu. Ini minimal. Begitu. Biar mendapatkan salah satu poin dari sekian hadis yang kita kaji ini. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'afada al-muslimu akhahu faidatan afdalu min hadithin hasanin balaghahu faballaghahu. Adapun sesuatu afada yang memberikan faidah, al-muslimu siapa muslim, akhahu pada saudaranya faidatan pada faidah, afdalu adalah lebih baik min hadisin hasanin dari hadis hasanin yang hasan, balaghahu yang sampai apa hadis hasan, hu kepada muslim, faballaghahu lalu menyampaikannya siapa al-muslim, hu pada hadisin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang diberikan oleh seorang muslim pada saudaranya. Ada mursyid memberikan manfaat, memberikan satu faidah. Sesuatu yang diberikan oleh mursyid berupa faidah ini lebih baik daripada hadis hasan yang diterima mursyid dan disampaikannya. Faidah yang kamu berikan kepada saudaramu yang muslim itu lebih utama daripada hadis yang kamu terima lalu kemudian kamu menyampaikannya. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatun adapun kata minal khairi dari kebaikan, yasma'uha mendengar ha pada kalimat, al-mu'minu siapa orang yang beriman, faya'lamuha lalu mengerti siapa al-mu'min, ha pada kalimatun minal khairi, wa ya'malu dan mengamalkan siapa al-mu'min, biha dengan kalimatun minal khairi, khairun lahu adalah lebih baik lahu bagi al-mu'min min ibadati sanatin daripada beribadah setahun. Ini motivasi bagi kita agar kita ngaji dan mengajar. Jadi satu untayan kata kebaikan, kemudian kata ini didengarkan oleh orang yang beriman. Akhirnya orang yang beriman ini tahu dengan untayan kebaikan ini. Setelah tahu, dia mengamalkan untayan kata ini, maka itu lebih baik baginya min ibadati sanatin daripada beribadah 1 tahun. Saya ngajar satu untayan kata ke Kang Puji. Kemudian Kang Puji ini termasuk kategori orang yang beriman. Karena Kang Puji ini kesini ngaji, akhirnya tahu
dan diamalkan oleh Kang Puji. Apa yang didengar oleh Kang Puji, kemudian diketahui dan diamalkan, itu lebih baik bagi Kang Puji sendiri daripada Kang Puji beribadah selama 1 tahun. Wa kharaja, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Data yaumin, pada suatu hari, fara'a, lalu melihat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ini, pada 2 majlis, ahaduhuma, yang ada pun salah satu 2 majlis, yad'una Allah azza wa jalla. Yad'una adalah berdoa. Siapa ahlul majlis? Allah pada Allah azza wa jalla. Wa yarghabuna, dan senang. Siapa ahlul majlis? Ilaihi pada doa. Wasani, dan majlis yang kedua, yu'allimuna, mengajar. Siapa ahlul majlis? An-nasa, pada manusia. Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma haula, adapun mereka, fayas'aluna, lalu mereka meminta Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, fa in sya'a, jika berkehendak siapa Allah, a'tahum, maka memberikan siapa Allah hum, kepada mereka. Wa in sya'a, jika berkehendak siapa Allah, mana'ahum, maka mencegah siapa Allah hum, kepada haula. Berarti ini majlis yang pertama. Wa amma haula, sedangkan adapun mereka, fayu'allimuna, mereka mengajarkan an-nasa, kepada manusia. Wa innama bu'istu, hanya saja diutus siapa saya, mu'alliman, dalam keadaan mengajarkan, dalam keadaan mu'allim atau mengajar. Thumma adalah, lalu kembali siapa Nabi, ilaihim, kepada haula asani, wa jalasa, dan duduk siapa Nabi ma'ahum, beserta haula asani. Pada satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar. Kemudian ketika keluar, Rasulullah ini menemukan 2 majlis. Majlis yang satunya itu mereka berdoa kepada Allah. Kemudian majlis yang kedua, ada sekelompok penduduknya atau ahli majlis itu malah mengajarkan manusia. Lalu katanya Rasulullah, kalau majlis itu, majlis yang pertama, mereka semuanya meminta kepada Allah. Jika Allah berkehendak, ya Allah Ta'ala akan memberikan mereka. Tapi jika Allah Ta'ala berkehendak untuk tidak ngasih, ya Allah Ta'ala juga akan mencegah mereka. Tapi mereka, majlis yang kedua, mereka mengajari manusia. Dan saya ini diutus oleh Allah hanya sebagai mu'allim, pengajar. Akhirnya kemudian Rasulullah itu kembali menuju pada majlis yang kedua dan duduk bersama majlis yang kedua. Intinya di sini, antara orang yang fokus dengan ibadahnya, dia meminta, berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah, dibandingkan orang yang sibuk ngajari manusia yang lain, ternyata Rasulullah itu lebih suka kalau ada umat manusia ini mengajar orang lain. Buktinya Rasulullah bergabung dengan yang kedua. Betapa banyak hadis yang kita kaji terkait dengan fadilatul ta'lim. Makanya rugi kalau kalian punya ilmu, kalian tidak mau ngajar. Ayo manfaatkan ilmu yang kita serap ini minimal pada istri dan anak kita. Begitu. Ngajari meskipun sedikit. Nah, itu bermanfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bis-shawab.